akan membahas sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sailatu. Oke. Ini hadis tentang keutamaan memberi. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas ya lebih baik daripada tangan di bawah. Oke. Tangan di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah yang diberi atau yang meminta. Ketika teman kita ada yang KIP-nya cair, kita jangan iri. Kenapa? Oh, mungkin saya ditakdirkan nantinya bukan yang diberi tapi yang memberi. Itu afirmasinya ya. Jangan bersedih hati. Urang mata kita kabere cenah ku pausuk ku patata KIP-na. Ulah oh mungkin saya ditakdirkan menjadi seorang dermawan nantinya yang akan memberi orang lain. Begitu. Tong ieu mah bebeja mah batur mah calair orang mah teu boga KIP mah entong ya. Jangan merasa iri ya. Niatkan, tekadkan sama ya. Yang diberi sekarang juga niatkan, tekadkan hari ini saya diberi, tapi 10 tahun yang akan datang saya harus memberi orang lain. Nah, begitu ya. Hadis tentang keutamaan memberi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, menjelaskan bahwasanya harta yang kita terima dari Allah hendaknya kita sisihkan sebagian untuk disedekahkan. Berapa tuh sedekahnya? Patokannya zakat saja. Berapa? 2,5%. Si Adlu punya apa? Punya uang 100.000, idealnya yang disedekahkan. Oh sini karena tidak masuk asnaf zakat ya, tidak masuk kategori zakat ya kalau 100.000. Kalau si Adlu punya 100.000, idealnya kalau mau berlatih sedekah ini 2,5%. Berapa dari 100.000? Ayo. 25.000. Itu mah 25%. 2,5%. Ayo, kelas 6. 2,5% dari 100.000 berapa? 2,5% kali 100.000 berapa? 2.500. Jadi semun si Adlu punya rejeki yang tidak terduga dikasih dari ayahnya atau mamanya 100.000, maka ulah heman si Adlu nraktir babaturan CS-na bestina 2.500 perak. Paham? Ya. Hafiz, yuk kapanana yuk kadit jajanan ke orang 2.500. Nah itu berlatih untuk tidak kikir, tidak kumed, tidak medit. Syukur-syukur lebih dari 2.500 ngasihnya. Atau siapa si Hafiz punya uang ya dikasih sama dari amplop lebaran jumlahnya 500.000 rupiah ya ulah eman ya saurang di babaturan 5.000-an. Sabar orang ya 20 kali 5.000 berapa? 100.000 ya ulah eman mun orang boga 500.000 bagikan 100.000 jang babaturan orang ya 5.000-an ya ke anak Mang Yayan, ke anak Mang Karun ya, ke anak Bapak Medi ya, cereng 5.000-an. 20 orang jadi 100.000. Berlatih untuk apa? Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita nih nggak punya apa? Gak punya kas, pengen beli sapu, ulah heman ya sabulan 2.000, 5.000 untuk kita bersama ya, untuk kita bersama patungan ya.
Selanjutnya, sebab memberi lebih baik daripada meminta, atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih utama daripada orang yang meminta. Orang yang suka memberi berarti memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat pemurah atau dermawan. Meskipun yang diberikan itu sedikit atau kecil, Allah tetap akan memberinya pahala. Naon si pahala teh? Inara, apa pahala? Denis, pahala naon pahala? Balasan Allah di akhirat. Berupa apa? Nyete apa? Ada hitungannya nanti. Bahkan dalam sebuah hadis dalam kitab Adzkar mengatakan, kalau mau nih, sholat qobliyah subuh itu setara dengan 2 dunia seisinya pahalanya. Sholat qobliyah subuh setara dengan pahalanya setara dengan 2 dunia seisinya. Itu baru sholat qobliyah subuh. Kalau mau sholat subuh, nah kan lebih besar. Apalagi sholat wajibnya. Sholat qobliyah subuh aja pahalanya segitu. Tertarik tidak untuk sholat? Rugi entah mun urang teu sholat? Rugi. Sholat qobliyah subuh ge 2 dunia seisinya balasannya. Kau mau sholat wajibna. Tah nu tara sholat rugi. Lamun sholat duhur kalah ka kabur rugi. Ih, rek dibere pahala teu daekeun. Ih. Kumaha si Denis? Kumaha si Adlu? Kalau kau dikuprak-kuprak kalah ka kabur, paheula nyokot sepeda, balikna muntir ka ditu. Ek dibere pahala. Ayeuna si saha, Neng? Si Aura ek dibere Pajero kalah kabur. Ih karunya nya habis ek dibere kapal terbang malah kabur. Wah, sangat disayangkan sekali. Oh nya Pak, hanya keimanan yang mengiyakan itu semua. Hanya kepercayaan. Keterangannya ada kok di dalam sebuah hadis Nabi. Tuh ya, pahala, ulangi, pahala apa tadi? Pahala orang yang sholat qobliyah subuh, pahalanya setara dengan 2 dunia seisi. Dunia seisinya kumanya, kalau itu ke Amerika, Afrika dan sebagainya. 2 deh dunia nanti. Keren ya. Tetap akan memberinya pahala. Namun demikian kita dianjurkan untuk bersedekah dengan harta yang terbaik, baik kualitas maupun kuantitasnya. Awas nih, kalau ngasih beras ke orang, berasnya beras terbaik. Ulah beas nu aya beuneuran dibikeun ka tatangga urang, bisi teu ditarima gitu maksudna mah. Bisi teu didahar. Bisi nu loba beuneuran mah teu didahar kalah kajang marah hayam. Makanya kalau sedekah yang terbaik. Saha ngaranna kamu? Si Abil rek mere beas. Ya, kasaha? Ka babaturanna kelas berapa ini? Kelas 6A. Kelas 6A dikasih 2 liter beas. Ya. Dimakan semua tuh sama anak kelas 5. Kelas 6. Anak kelas 6-nya salat semua. Pahala salat yang memakan beras si Abilnya pun dapat pahala salatnya. Enak tidak? Enak. Makanya lamun merek, mun barang berek kanu sok salat. Ya. Kanu tara salat mah menang pahala salat kina. Bukan berarti nggak boleh ya. Ini mah ya. Ini mah ketika kita ngasih ingin mendapat padilah saja ya bicaranya. Lanjut. Makna pertama, tangan di bawah diartikan sebagai orang yang menerima. Menerima dimaksud di sini adalah menerima pemberian orang bukan karena meminta. Bisa saja pemberian tersebut berupa hadiah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab bahwa suatu ketika Rasulullah memberikan sesuatu untukku, lantas ku sampaikan kepada Nabi, serahkan saja kepada orang yang lebih fakir dibanding diriku. Nabi lantas bersabda, terimalah jika engkau mendapatkan pemberian harta padahal engkau tidak memintanya.
juga tidak mengharapkan, maka terimalah. Jika tidak dapat, maka janganlah berharap. Nih, kalau kita dikasih orang, hormati yang ngasih. Dengan cara apa? Dengan menerima. Ya, diterima si Apis, dikasih ku si Denis. Si Denisnya sebagai seorang miliarder, punya perusahaan cilok di 33 provinsi contohnya. Pengusaha sukses, rumahnya di mana-mana. Dikasih tuh rumah si Hafiz, bis kamu besti saya dulu ketika di SD Kedung Kencana 1. Nih, rumah buat kamu 1. Si Hafiznya alhamdulillah tidak sombong, diterima. Aduh, terima kasih Denis ya, kamu tambah sukses deh Denis. Ya, sertifikatnya dikasih. Cuman si Hafiz juga ternyata orang kaya juga. Ya. Aduh, ini sebetulnya saya tuh nggak enak juga nerima rumah dari si Denis. Ada yang lebih membutuhkan tuh. Siapa? Si Alip tuh. Si Alip kayaknya belum punya rumah tuh. Lip, sini Lip. Kamu mau nggak dikasih rumah sama saya? Oh mau. Kasih itu ya. Karena si Hafiznya juga udah punya 5 rumahnya ya. Kalau 1 dikasihkan ke si Alip mah kan enak. Nah, semuanya bisa berbahagia. Ayah gitu ayah. Lanjut dulu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu anjuran memberi hadiah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tasafahu yadhabul khillu. Saling bersalamanlah, jabatan tanganlah kalian. Wa tahadau tahabbu, maka akan hilang kedengkian dendam. Wa tadhahabus syahna'u, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan akan hilang kebencian. Hadis riwayat Imam Malik. Hendaknya kita memberi hadiah kepada orang-orang terdekat dulu. Awas nih, kalau kita ngasih sedekah, maka ke orang terdekat dulu. Kepada siapa dulu? Ke istri kita dulu, ke anak kita dulu, ke orang tua kita dulu. Kalau semuanya sudah dikasih, baru ke tetangga kita sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kalau kitanya ada lebihan uang, 10 tetangga kanan, 10 tetangga kiri, 10 tetangga depan, 10 tetangga belakang. Bismillah ya, mudah-mudahan kitanya rezekinya banyak, amin. Supaya kitanya bisa ngasih, jangan pengen dikasih terus ya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an bersabda Rasulullah, wahai Rasulullah, maaf ini Aisyah yang berkatanya, wahai Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Kepada siapa dari keduanya yang paling berhak untuk aku beri hadiah? Rasul bersabda, kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Jadi tetangga nupang deket pintu rumahnya. Kenapa? Karena kalau kita sakit, maka tetangga yang pintu rumahnya paling dekat yang akan menolong kita. Contoh, Pak Guru punya anak si Arif kemarin step, yang nolongin siapa? Tetangga Pak Guru ya, Ciana, AEK ya, yang punya pabrik endok, langsung dibawa ke sumber ke mitra perapatan. Pak Gurunya lagi di Cisambang. Nah itu, oh iya, berarti yang nolong kita adalah tetangga kita, bukan keluarga kita yang jauh, bukan, tetangga kita yang akan menolong kita, yang peduli terhadap kita. Dengan syarat kitanya harus baik dengan tetangga kita. Lamun orang musuhan jeung tetanggana kumaha? Jor teuing teu hayang nulungan si Adlu, hayang nulungan si Denis. Urang mah nyeri, hatena nyeri. Itu kalau sedang punya masalah ya. Makanya kita jangan bikin masalah, dengan tetangga kita harus baik. Sampai mana tadi? Selain disunahkan memberi hadiah, Islam juga dianjurkan agar kita memberikan hadiah tersebut, bisa membalas saat itu juga atau membalas selang beberapa waktu berikutnya ketika kita mampu memberi balasan hadiah tersebut. Termasuk kita menghadiri hajatan ya, kondangan. Itu juga sama sodakoh. Urang mere amplop diniatan sodakoh, tuan rumah memberikan hidangan, jamuan juga sodako, dua-duanya dapat pahala.
Awas ulah hayang daek di kondangan anak baik. Urang kudu mun geus aya di tulisan urang kudu kondangan deui gitu. Supaya tidak terputus amal kebaikannya. Si Adlu kondangan kasih Apis berarti Adlu punya pahala. Si Apis tengke lamun si Adlu boga anak nyunatan deui nanti dikondangin lagi ya, supaya saling menolong, saling memberi tuh. Perlu diperhatikan bahwa suatu bentuk pemberian hadiah bisa menjadi haram hukumnya jika diberikan dengan maksud tertentu. Si Adlu hayang jadi KM contohnya, Adlu hayang jadi KM dibarere duit lah, kena milih kami nya ambil wingnya jadi KM kena. Itu mah bukan hadiah, itu namanya nyogok. Dan itu yang tidak dibolehkan. Hadiah yang diberikan kepada pejabat karena ada kaitannya dengan jabatan dilarang oleh undang-undang dan itu termasuk gratifikasi. Hal ini digolongkan ke dalam gratifikasi. Larangan menerima hadiah dalam keadaan ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah. Saat itu seorang yang dipekerjakan Nabi untuk mengurus zakat. Lantas ia mendapat hadiah karena pekerjaannya tersebut. Nabi mencelanya dan melarang keras praktek seperti itu. Lamun mereknya mere baik. Teu ulah aya iming-iming wayana sih. Habis ieu dibere ku urang 10.000. Tapi wayahna diuk kana pindahnya. Ambil orang bisa deket jeung si Aura contoh. Itu namanya apa? Gratifikasi itu kecil-kecilannya ya. Oke, terima kasih.